Lagi apa kita? Oh, lagi belajar. Ini jelas adalah kerangka tubuh manusia. Kalau ada kerangka, kita pastikan dulu kerangka manusia atau bukan. Ini jelas kerangka manusia ya, dari bentuk kepalanya, terus tulang panggulnya sama tulang panjangnya. Karena oke. Ya, sudah terang. Ya. Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Kembali lagi di Ngobras, Ngobrol Santai dan Sehat. Bersama saya, Jonathan Anderson, dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara yang menjalankan kepanitraan klinik di RS Bayangkara. Bersama saya sudah ada Dr. Brigjen Pol Dr. Sumi Hastri, spesialis forensik. Iya. Selamat pagi, dokter. Pagi. Biasa dipanggil Mami Chen sekarang. Oh, saya panggil Mami Chen, dokter nggak apa-apa. Baik, dokter. Tapi kadang sering nggak nengok sih. Oh, Karena jarang dipanggil dokter, pasiennya kan seperti ini kan. nggak kelihatan, dokter. Nggak kelihatan. Iya, baik. Baik dokter, di sini sebelumnya saya ucapkan selamat datang dokter di Iya. Rumah Sakit Bayangkara. Iya. Ini sudah seperti rumah dokter ya. Betul, rumah Sudah. kedua ya. Iya. Iya. Kalau boleh tahu dokter, mungkin di sini karir awalnya boleh diceritakan dokter di Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Saya di sini sejak poliklinik ya, tahun 2000, terus berdiri Rumah Sakit Bayangkara itu waktu teroris Wonosobo itu yang mulai otopsi di sini tahun berapa ya? 2002, Bombali 1, 2005-an, 2005. nggih. Dan masih ya tidak sebagus ini kamar jenazahnya. Dan mulailah banyak kasus di Jawa Tengah, terus seluruh jenazah yang berhubungan dengan terorisme ya dikirim ke sini. Berarti Gitu ya. Sampai ada kalian ini dokter-dokter muda, DDM. Bukan dorong-dorong mayat, tapi dokter-dokter muda. dokter muda dokter. Iya. Berarti dokter benar-benar melihat transformasi dari Rumah Sakit Bayangkara ini ya dokter. Iya. Dari mungkin dokter sebagai perintis juga ya dok. Betul. Dari poliklinik hingga sekarang bisa menjadi rumah sakit tingkat Iya, forensiknya masih sendiri, sekarang sudah banyak, sudah ada 6 ya di sini. Benar, dokter. Nah, waktu di Bayangkara Semarang, dokter juga kalau tidak salah pernah menjabat jabatan penting juga ya dok sebagai Iya. kepala rumah sakit. Ya. Oh iya, kepala rumah sakit tingkat 2 Bayangkara Semarang. Kok saya lupa ya, pas COVID soalnya. Pas COVID ya dok. Itu kalau itu tahun berapa berarti dok? Tahun 2020 sampai 2021. 2020. Gitu. Saya dengar dok banyak gebrakan ya dibuat waktu itu dok. Salah satunya yang ruangan di atas itu dok. Forensik clinic. Betul. Ya, saya cuman mau menginginkan rumah sakit Bayangkara itu ada dan selalu hadir di masyarakat. Ya, supaya tidak rancu dengan spesialis yang lain yang sudah jalan ya penanganan pelayanan kesehatan dari spesialis mungkin bedah, interna, opjin yang lain lah. Karena saya spesialis forensik dan sebagai kepala rumah sakit, itu saya ingin pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, yaitu dengan forensik klinik itu. Iya. Mungkin banyak yang belum tahu juga ya dok masyarakat bahwa ternyata dokter forensik itu tidak hanya mengurus mayat-mayat atau jenazah, iya. ternyata mengurus manusia yang masih hidup juga. Betul, gitu ya, iya. melalui forensik klinik. Forensik klinik. Jadi dari situ misalnya korban kekerasan perempuan dan anak, bahkan sekarang laki-laki juga datang dan inginkan luka-lukanya itu diperiksa dan bisa dituangkan dalam sebuah surat sebagai alat bukti yang kita sebut visum et repertum itu. Dan itu di sini bisa dilayani selama 24 jam, betul ya? Betul kan? Betul. Ya, kalian jaga juga ya? Iya. Betul dokter. Jadi 24 jam benar-benar dilayani dan Iya. one stop service ya dokter. Betul. Semua ada di sini. Betul. Semua, Ya. dari pemeriksaan dan tidak harus lapor ke polisi dulu ya dokter. Bisa kalau orang mungkin takut ya, karena masyarakat kan ke kantor polisi kadang sungkan atau takut atau bagaimanalah, makanya kami inginkan ke sini aja, nanti teman-teman polisi bisa datang ke sini. Tapi kalau memang kantor terdekatnya kantor polisi dari rumah atau dari kejadian, ya sebenarnya ke kantor polisi nggak masalah.
pasti sama teman-teman kepolisian diantar ke sini. Baik dokter, berarti bisa langsung datang ke sini Iya. atau melalui kantor polisi juga. Betul, ya. Oke. Baik dok. Di forensik klinis sendiri berarti korban saya lihat memang disediakan ruangan khusus Iya. sendiri ya dokter. Saya dulu menginginkan para korban ini terlayani dengan baik dan berbeda oleh pasien-pasien yang datang ke IGD. Mungkin kan dia udah kesini luar biasa untuk lapor, untuk diperiksakan apa yang dialami, tapi nanti gabung dengan ada yang kecelakaan, laka lantas, ada yang mungkin sakit parah, ada yang mungkin pasien anak-anak, serangan stroke, orang tua kita nggak tahu. Nah, dia jadi takut nggak jadi lapor. Iya. Makanya saya bikin inovasi, pasien datang begitu tahu mungkin dia keadaannya tidak baik ya, dokter atau nurse kan bisa lihat ini kayaknya korban kekerasan, langsung kita bawa ke tempat tersendiri dan tidak dilihat sama masyarakat atau keluarga yang lain. Jadi rahasia dia waktu bercerita, waktu bilang kalau mengalami apa aja sampai kita periksa itu benar-benar tertutup. Dan saya inginkan memang komprehensif, jadi tertangani dengan menyeluruh dan lengkap. Maka tadi teman polisi bisa kita undang. Kalau dia tidak bisa berbicara banyak, ditemani psikologi. Kalau memang dia ada histeris, ada ketakutan berlebih ya, mungkin panik ya, depresi, teriak-teriak gitu kan, kita punya psikiater. Kita bisa terapi, kasih obat seperti itu. Misalnya ada luka-luka parah pun, sampai mungkin korban aborsi ya yang di luar perdarahan, kita ada bidan, ada dokter kandungan, seperti itulah yang pelayanan komprehensif. Benar-benar komprehensif. Tentu Iya. rata-rata kalau korban seperti itu mengumpulkan niat melapor atau datang ke rumah sakit aja itu sudah berat gitu ya. Ya, mau datang tuh luar biasa bagi saya. Yes. Mereka berarti benar-benar tahu butuh pertolongan. Gitu kan. Sehingga benar-benar terlayani dengan baik Iya. di rumah sakit Bayangkara Semarang ini. Dokter, untuk di forensik klinis tentu kan menjadi keunggulan rumah sakit Bayangkara. Betul ya. Itu ada biaya tidak ya dok? Kalau misalnya pemeriksaan di sini? Dari dulu saya membuat sampai sekarang itu tidak ada biaya. Oleh Tidak karena ada itu kalau mau untuk memeriksakan atau melapor ya supaya kasusnya terungkap ya datanglah ke sini. Tidak ada biaya, nol. Berarti cukup bawa diri saja? Bawa diri saja, karena kami teman-teman di sini ke Arumpit sekarang juga ya mereka datang untuk melaporkan tuh udah luar biasa gitu, dan kita sangat menghargai itu seperti itu, dan supaya memang tidak ada lagi korban-korban yang lain, untuk efek jerah lah, biar cepat datang ke sini, kita periksa, kita kumpulkan semua alat bukti di tubuhnya, dan pelaku bisa ditangkap dan tidak bisa menyangkal itu. Mungkin ada syarat-syarat tertentu dok untuk yang biaya gratisnya? Kayaknya bawa KTP aja ya. Cukup bawa KTP aja ya dokter? datang. Kalau memang nggak ada ya mungkin keluarganya atau walinya menemani untuk memberitahu kalau betul dia memang keluarga situ, RT situ, seperti itu. Tentu dok, kalau misalnya pelakunya adalah keluarga sendiri gitu dok. Iya. Mungkin dari Rumah Sakit Bayangkara bisa memberikan perlindungan tidak dok untuk Iya, keluarga? nanti di kerjasama sama pemerintah Kota Semarang ada pelayanan perlindungan. Dan kalau memang kasusnya berat, kita juga kerjasama waktu itu saya dengan LPSK juga sampai sekarang ya, Lembaga Perlindungan Saksi Korban LPSK yang pusatnya di Jakarta. Dan dari PDFMI, dari Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal juga ada kerjasama dengan LPSK. Gitu. Lo kamu belum tahu ya? Saya juga ketua PDFMI. Oh, Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia gitu. Banyak jabatan ya dokter. Ya, itu kerjasama semua untuk menolong para korban. Iya. Dokter banyak mengabdi buat masyarakat juga. Baik. Baik dokter, selain sebagai dokter forensik, dokter juga mengabdikan diri di ilmu pendidikan ya dokter. Betul ya. Membimbing koas-koas muda Betul, kita, iya. dokter muda Iya. yang sedang menjalankan kepanitraan klinik di Di sini Bayangkara ya, Bayangkara, dan saya juga di Rumah Sakit Polpus. Di Nyambi Ramadjati. juga di Kramat Jati juga, karena kan saya sekarang dinasnya di Jakarta. Supaya ilmunya terus saya berikan kepada adik-adik, pengalaman semua harus tidak putus seperti itu.
dalam membimbing koas-koas ini dok, atau dokter muda ini, Iya. ada pernah pengalaman nggak dok, yang mungkin dokter ingat tentang dokter muda yang pertama kali pengalamannya melihat jenazah yang Iya. mungkin tidak seperti jenazah pada umumnya gitu ya, Iya. dok? Korban-korban kecelakaan atau kematian tidak Bencana, wajar. ya di Jakarta itu kan sering untuk proses DVI ya, identifikasi pesawat jatuh, yang kapal tenggelam yang busuk itu. Wah, koas-koas yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ini langsung berubah wajahnya, pucatnya pasti yang nggak biasa, pucatnya ada yang muntah, ada yang nggak kuat izin, ada yang tiba-tiba jatuh, ya seperti itu sih. Saya pikir wajar ya, karena mungkin tidak terbiasa lah. Oleh karena itu kan kita latih, kita didik biar terbiasa. Nanti kan jadi dokter, pasien apapun termasuk yang meninggal dunia kan sudah termasuk kewajibannya, ya kan? Untuk dilayani. Ya, dilayani, betul nggak? Betul ya? Betul, dokter. Untuk di kepaniteraan klinik sendiri dokter, dokter membimbing berarti koas dari berbagai Iya. fakultas kedokteran juga Iya, ya dokter, iya. di sini. Dan Di sini ada Untar ya, kamu dari Untar. Tarumanegara, dari Unisula ya, terus dari Cirebon masih sini, masih ada dokter Cirebon, terus Ukrida ya, Ukrida Ukrida juga gitu. sama Di Wahas. Ulahas, Wahid Hasim ya. Jakarta ada Trisakti, ada UPH, Jakarta UKI, Berarti Jakarta. sangat banyak ya. Banyak murid, menurut dokter. saya. Jadi kalau jalan di mall dipanggil-panggil aja lah. Sudah ter. Ya wajar kalau mereka kenal saya kan lupa kan. Ketemunya kan sesaat-sesaat kadang. Tapi kalau disapa saya mesti balas. Mungkin dokter ada tips-tips tertentu gitu mungkin bagi dokter-dokter muda atau koas yang pertama kali mungkin masih melihat jenazah yang mungkin terkadang mungkin baunya kurang sedap gitu, dok, atau bagaimana gitu dok. Ya pertama sih mindset, niat. Jangan dipikirkan aduh ntar bau ya, ntar gini ya. Pasti akan bau terus tersama lah. Mikirnya oh saya harus bisa, terus harus meresapi baunya, bentuknya, melihat, dan sudah nanti kan ngalir aja, pasti kuat ya. Seperti itu, karena ini berpikirnya ini kita harus menolong mereka, walaupun jenazah, walaupun sudah tidak baik, punya hak asasi manusia juga untuk diidentifikasi sampai meninggal. Lah itu niat kalian ya, menolong itu sama aja ibadah, pasti lewat. Yang penting niatnya Ya, sudah baik gitu ya. itu. Untuk dari autopsi sendiri dokter, ini kan dilakukan oleh dokter untuk mengungkap kira-kira bagaimana penyebab dari kematian itu sendiri. Betul. Dokter. Mungkin dari dokter pernah nggak dok ada hal-hal yang kita udah pelajari di teori, Iya. tapi nggak sesuai dengan kenyataan realita di lapangan gitu. Ya, banyak sih beberapa kasus. Kalau dari tahun 2000 ya, 2000 sampai sekarang ya udah berapa ratus kasus ya. Jadi ya kadangkala mungkin yang gampang, kamu mesti belajar lebah mayat. Lebah mayat 2 jam kan udah ada. Terus kaku mayat sampai 4 jam lah. Tapi ini kok sudah sampai 10 jam masih terjadi kaku mayat terus, padahal udah pembusukan. Ternyata kan itu tidak sesuai teori, dan alamnya juga tidak dingin, kering gitu kan. Nah, ada sesuatu ini, ternyata si pelaku mungkin mengetahui tentang zat-zat yang untuk menghambat proses pembusukan, dikasih cairan seperti kandungan formalin atau alkohol yang lain seperti itu. Lah itu kadangkala kan tersamar oleh bau pembusukan. Hal-hal seperti itu kan tidak sesuai teori, tapi kita harus jeli, harus teliti. Dan begitu juga misalnya kita ketemukan makanan di dalam lambung, ya kan, walaupun secara teori kan udah terserap nih harusnya, udah 12 jam, kok masih ada. Masih ada. Ya, nah kita harus hati-hati nih waktu kematian. Berarti mungkin waktu di TKP sampai sekian lama, diduga pelaku sudah meninggal, dia cerita sama polisinya pagi, ternyata mungkin meninggalnya siang. Nah itu kita harus buktikan di situ. Berarti waktu kematiannya dilihat sampai dalam isinya lambung. Tuh, jadi kita kadang tidak kaku atau fokus ke lebah mayat, kaku mayat,
dekomposisi ya, pembusukan atau saponifikasi, tapi lihat yang lainnya. Berarti tidak hanya dari satu aspek saja Iya. yang dilihat ya dokter, dari banyak aspek. Iya. Dan tentu dokter mungkin sesuai dengan film dokter juga ya. Oh ya, film kamu ngikutin ya? Ikutin teasernya? dokter dari Instagramnya sudah ada ya dokter. Udah, teasernya udah diupload nih. Iya, Instagramnya juga sudah ada. Mungkin nanti kita cantumin di sini kali ya, Mas. Teasernya ya. Di Instagramnya. Nah, dari film tersebut dokter kan menuliskan bahwa memang jenazah itu dapat berbicara gitu. Ya. Mungkin dok bisa dijelaskan dokter tentang jenazah yang bisa berbicara itu bagaimana? Dokter? Iya sih, ada orang tanya-tanya, kamu juga bingung nih memangnya bicaranya gimana ya jenazahnya gitu kan, nggak mungkin dia bisik-bisik gitu kan. Ya dia seperti ini kan udah jenazah berupa kerangka, tapi dia bisa bicara, mungkin dari patahan tuh bentukan patahannya atau luka. Misalnya kalau penyakit berbeda lagi, kalau ini kan meninggal normal karena tidak ada sesuatu yang abnormal, aneh. Ini kan bentuk-bentuk yang normal, berarti dia memang meninggal wajar waktu itu. Nah itu dia menyebutkan gitu kan. Begitu juga luka di tubuh manusia sehingga dia meninggal dunia. Misalnya kita temukan tergantung, orang-orang mikirnya gantung diri, tapi kan setelah kita periksa dari lukanya, dari semuanya ternyata dia udah meninggal dulu baru digantung. Nah seolah-olah dia gantung diri. Lah itulah cara saya bilang ini loh jenazah berbicara. Luka-luka tangkisan, betul nggak dia memang bunuh diri? Ternyata kok ada luka-luka tangkisan, berarti kan dia fight ya, berantem. Oh berarti kita curiga, oh ini korban pembunuhan. Lah dia kan memberitahu itu dari luka itu. Lah di film saya itu memang ada teman saya pengen masyarakat Indonesia tahulah pentingnya otopsi ini. Jadi difilmkanlah tentang based on story saya yang kasus-kasus dulu yang sudah pernah terjadi dan terungkap. Oh, dari kasus-kasus dokter tentu Iya. banyak banget ya dok kasus-kasus yang dokter ingat gitu. Mungkin Iya. boleh dibocorin dok satu aja dok. Mungkin kasus yang paling Yang di film 4 kasus. kasus. Pertama kasus saya masih Ibda, saya masih imut-imut ke TKP. Itu yang memerankan saya Mas Ayu Anastasia. Oh. Nah itu kasus pertama saya. Terus ya kasus kedua, ketiga, keempat yang viral. Ya jangan sekarang nonton aja ya, nonton ya. Ditunggu nanti Para tayangnya dokter-dokter tanggal berapa, muda. 3 September serentak di XX1 seluruh Indonesia. 3 September. Teman-temanmu ajak nonton ya. Yoi. Koas. Udah ujian belum? Wah udah ujian ya. Harusnya sebelum ujian nonton dulu ya. Ya, ini mungkin dari teman-teman koas ada yang ingin bertanya juga. Tanya apa deh? Ya, izin dok. Mungkin ini mic. Izin bertanya dok, nanti kan peran dokter itu diperankan oleh aktris ya dok? Iya. Namanya Mas Ayu Anastasia. Anastasia, betul. Nah, bagaimana cara dokter menyalurkan ilmu yang dokter tahu ke Mas Ayu. pemerannya nanti itu? Mas Ayu sebulan ngikutin kegiatan saya. Dia ikut saya otopsi 2 kali. Dia ikut dia benar-benar dia menjiwai gitu. Dan waktu syuting pun saya nemenin. Memang jenazahnya nggak asli. Ya nanti nonton aja. Asli apa enggak ya? Ya. Nanti nggak tertarik nonton ya nggak? Iya. Gitu, Jangan jadi- dibocorin semua ya. Iya, iya. Bocornya halus-halus. Ya dia emang luar biasa. Jadi mengikuti saya berbicara sama penyidik, saya otopsi, saya dari awal pakai baju otopsi, pakai ini, terus ya dia ngikutin saya 1 bulan. 1 bulan. Tuh, ya Baik. belajar. Jadi dari 1 bulan itu film ini memang menceritakan kehidupan dokter ya yang kisah sangat inspiratif tentunya. Ya Dari ini juga sebagai wadah edukasi juga ya dokter untuk masyarakat. betul ya. Karena kita tahu memang masyarakat itu mempertanyakan apa fungsinya otopsi gitu. Betul ya. Mungkin dokter mungkin bisa mengedukasi masyarakat juga dokter terkait masyarakat yang masih mungkin belum tahu apa fungsinya dari otopsi itu, apa cuma dibelah-belah aja atau apa gitu dokter. Ya otopsi itu kan periksa luar dan dalam ya. Intinya kita meriksa seluruh organ di tubuh. Jenazah itu lengkap 9 organ dari kepala sampai bawah semua. Kita cari memang yang pasti nanti terakhir kan penyidik ingin tahu sebab kematian ya kan. Untuk jelas untuk menjerat pelaku. Kalau nggak ada pelaku bisa ringan. Kalau nggak diotopsi pelaku bisa nggak tertangkap. Itu kan eman-eman. Makanya saya selalu mengedukasi masyarakat kalau lihat saudaranya atau tetangganya atau temannya meninggal tidak wajar segera lapor
polisi, atau jenazah langsung aja dibawa ke rumah sakit Bayangkara, iya kan? Nah itu setelah itu kan penyidik itu kan kalau diotopsi kan jelas benar nggak waktu kematiannya sesuai dengan para saksi. Ya kalau ujian saya tanya, gunanya waktu kematian untuk apa? Nanti ujian. Nanti ujian. Udah dibocorin pertanyaan ujiannya. Pertanyaan ujian, gunanya untuk apa gitu kan? Nah setelah itu cara, nanti kan sesuai tadi betul nggak dia gantung atau dijilat dulu, atau memang ada kekerasan sehingga seolah-olah meninggal kecelakaan di pinggir jalan, ditaruh di situ padahal udah meninggal dulu, atau udah dibuat tidak berdaya, dikasih racun sehingga dia diduga nanti meninggalnya karena accident ya. Seperti itu yang kita harus mengerti nanti kalau rekonstruksi itu match, jadi tidak ada rekayasa. Scientific tuh namanya. Setelah itu mekanisme kematian juga penting. Betul nggak dia murni memang diminumkan yang racun? Nah, apakah memang racun itu tidak mematikan, tapi dia punya penyakit mendukung dia meninggal, komorbid seperti itu. Kadangkala kan ada yang tidak sengaja ya minum sesuatu kayak bercanda-bercandaan. Saya pernah ada kasus tapi dia tidak menduga kalau temennya itu punya alergi gitu, alergi minuman yang kandungan gulanya beda lah. Setelah itu dia kena shock anafilaktik lah, dibawa ke rumah sakit meninggal lah. Untuk melihat perbedaan meninggal murni karena itu dan alergi ya otopsi kan, periksa lab sekalian. Di otopsi semua ya. tahu ya dok. Jadi kan bisa untuk ya memperjelas kalau ini memang accident ya, tidak disengaja. Baik dokter, berarti Ya. dokter forensik ini selain mengumpulkan fakta-fakta juga harus menentukan juga ya dok urutan faktanya yang mana. Betul, Kayak ya. yang menyebabkan benar-benar kematian Ya. itu yang mana. Betul. Tentu kalau misalnya ada luka-luka ya dok. Ya, Terkadang mungkin banyak yang berpikir, oh ini banyak luka, tapi belum tentu jadi penyebab kematian ya dokter. betul. Ya, jadi ya jangan sampai kita salah loh. Kita itu ibaratnya kayak apa ya, memberi masukan, memberi data kepada hakim, nanti kan menjatuhkan hukuman hakim. Nah, kita sebagai ahli ya jangan sampai salah dan jangan sampai tidak objektif. Ya itu yang kita lihat, kita periksa, kita tuangkan dalam visum et repertum. Mau ya? Mau jadi ahli forensik nggak? Oh, tertarik sih dok waktu Tertarik itu pas stase forensik. Iya, Tentu di Indonesia masih sedikit ya dok. sangat sedikit. Sangat sedikit ya dok. Mbak, makanya penduduk Indonesia berapa? 300 juta lebih kan? Dokter forensik berapa coba? Hanya 330 orang. 330. 1%. Coba Persebarannya juga nggak merata ya. nggak merata, paling banyak ya di Jawa. Di Jawa. Di Aceh kemarin saya ke Aceh hanya 6. Sumatera Utara agak banyak 20-an. Terus Lampung, terus Padang, Palembang 2, 4. Udah Sulawesi sangat sedikit. Papua cuma 2 orang. NTT itu cuma 2. NTB 1. Gitu. Udah. Bali lumayan ada 5. Udah. Padahal tentu kita tahu Iya. memang kalau untuk penegakan peradilan sangat memerlukan dokter Betul. forensik ya dokter. Kepulauan Maluku itu belum ada. Maka kita suka dari Jawa tuh diterbangkan ke sana. Tapi kan tadi berburu sama waktu kematian. Kadangkala telat ya pembusukan, tapi kita ya harus kita periksa lengkap. Mungkin perlu diketahui juga ya dok, kalau ternyata visum et repertum atau otopsi itu kan menghasilkan visum et repertum Betul. yang itu menjadi alat bukti Alat juga. bukti yang dibawa ke pengadilan, bukan tengkoraknya dibawa. Ya, gitu kan. Nanti takut Pak Hakim. Iya, tentu memang jenazah itu berubah setiap waktu ya dokter. Betul. Makanya perlu kita awetkan Betul. dengan otopsi dan visum et repertum itu ya. Betul ya. Gitu. Wah, keren nih dokter yang muda, calon PPDS forensik ya. Iya. Kamu enggak? Ya. Mungkin dokter ada pengalaman nggak dok? Misalnya keluarga menolak hasil otopsi, misalnya perasaan ini dipukulin tapi matinya kok serangan jantung gitu, jadi Iya. tidak terima gitu dok. Mungkin ada pengalaman dokter. Banyak deh. Lah kita edukasi. Kadangkala kan penyidik yakin
hasil otopsi visumnya kan bisa mengungkap ya, tapi kadang keluarga sudahlah, udah jelas kok meninggal ini, padahal kan teman-teman penyidik olah TKP ketemu yang aneh gitu kan, tidak sesuai dengan keterangan-keterangan saksi lah, untuk memastikan lagi dengan otopsi lah. Ya, yang tidak setuju kadang-kala mereka yang terlibat gitu lah. Oleh karena itu kita selalu edukasi, maka adik-adik juga siap mengedukasi. Ada kalanya juga yang orang mungkin kesedihan yang luar biasa sehingga dia tidak tega ya, keluarganya diotopsi anaknya atau istrinya. Tapi dengan edukasi kita jelaskan kalau kita hanya ya membuka semuanya, nanti seluruh organ kita kembalikan lagi, kita tutup, kita rapikan, dan mungkin waktu selesai kita pulasari dengan baik. Kalau muslim kita pocongi kelihatan, jadi tidak ada luka yang kelihatan. Itu sih biasanya langsung mau. Nah, kita butuh adik-adik ini untuk juga membantu menjelaskan. Wajar sih kalau kadang-kala mereka menolak. Menolak ya? Ya. Kadang sering terjadi juga. Iya. Mana? Iya. Tanya apa? Ada yang mau nanya lagi? Baik, izin bertanya dok, berarti cara menyikapinya berarti dengan edukasi terhadap keluarga ya dok ya? Betul, ya, menjelaskan. Berarti apakah penolakan otopsi dari keluarga berpengaruh terhadap penegakan hukum ya dok? Iya. Bagaimana ya dok? Karena kita memang sekarang harus izin keluarga, tapi dengan KUHP yang baru sebenarnya bisa sih tanpa izin keluarga, tapi putusan pengadilan, izinnya pengadilan. Jadi yang menghendaki kalau ini diotopsi. Ya biasanya kalau keluarga menolak terus dikubur ya, makamkan ya, karena alat bukti nggak lengkap, hakim atau proses pengadilan yang minta untuk digali, kita ekshumasi. Iya. Nanti habis ini saya kasih kuliah ekshumasi. Kuliah ekshumasi bersama dokter-dokter muda nanti ya dokter. Nah, mungkin dok ada pengalaman tertentu nggak dok? Mungkin ketika ekshumasi atau apa, misalnya jenazah sudah dikubur berbulan-bulan, tapi ternyata pembusukannya belum signifikan, dan lagi-lagi sesuai kata dokter, mungkin jenazahnya ingin berbicara gitu kepada dokter. Gitu, dok. Ada sih beberapa kasus di daerah dingin, di daerah Dieng, Wonosobo. Saya pernah sana juga dulu. Jenazahnya ternyata masih bagus, dan dia ternyata diracun sama suaminya, dan tanah di sekitar lambung, pernafasan itu kita periksa positif racun itu. Dan yang dibakar, dimakamkan juga karena dingin, jadi tubuhnya terbakar itu sisa-sisanya masih ada. Jadi kita periksa DNA-nya, pastikan identitasnya dia. Kemudian dokter, mungkin dari pengalaman dokter kan cukup banyak, dari otopsi, ekshumasi, itu ada pengalaman-pengalaman mistis juga nggak dok? Ya sering sih, tapi janganlah nanti adik-adik dengerinnya mistisnya. Mistis itu sebenarnya kita kan di dunia yang ya kehidupan kematian ya. Wajar sih kalau kadang ditemani, tapi itu mungkin hanya sekilas-sekilas saja. Tapi karena kita niatnya menolong, nggak masalah, mereka baik-baik semua. Dan kita yakin, adik-adik juga yakin, kalau kita niatnya baik, mau ketemu orang yang berusaha jahatin kita, mesti kita akan dilindungi. Dan ketemu makhluk yang tidak gaib mungkin ya, yang mistisnya, kita nggak ada masalah, baik. Baik semua dokter ya. Iya. Jadi tergantung dari niat kita lagi Niat kembali. kita, iya. Niat kita belajar, dan Iya. kita membantu penyelidikan juga. Gitu ya, Betul. dokter. Dokter, untuk di film dokter, Iya. mungkin saya lihat trailernya itu agak serem dikit gitu ya dok. Mungkin bagi orang awam, mungkin dokter mungkin bisa ceritakan dok, mungkin adegan sedikit-sedikit deh dok. Seremnya itu apa ya? Ya sesuai cerita saya dulu ya, tadi mistis kembali saya, karena saya terlalu empati dengan korban yang seorang wanita muda, sehingga ya dia menampakkan diri. Itu sih. Tapi tentu itu dikemas tidak cuma serem-serem saja ya dok, tapi ada teorinya penampakan juga. dirinya ya cantik, nggak sengaja, tapi ternyata dia udah meninggal dunia. Oke, mungkin nanti nonton Ya tetap nanti yang
endingnya hasilnya ilmiah. Ilmiah. Itu semua bisa dijelaskan dengan Bisa, teori ya, ya. dokter. Tuh. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Nih. Ya. Sebelumnya izin bertanya dok ya, apa yang akhirnya membuat dokter memilih untuk menjadi dokter forensik dok dari dulu. segala pengalaman dokter ini dok? Sampai dari awalnya tadi karena diajak ke TKP, terus saya bisa ngungkap kasusnya, terus komandan saya bilang udah jadi dokter forensik aja, polisi butuh, karena kan saya udah di kepolisian, dan saya akhirnya ya seneng. Dan selama sekolah dulu banyak kasus-kasus bom Bali 1, 2, bom Marriott, itu kayak ya canda di mukanya saya, belajar terus gitu kan sampai sekarang. Dan memang kasus-kasusnya variatif sih, dan kita tidak boleh kalah sama para pelaku karena ilmu pengetahuan kan bisa selalu dipelajari untuk mengungkap kasus tersebut. Kalau pelaku tahu A, kita harus tahu lebih banyak lagi. Iya, betul. Gitu. Sesuatu. Baik dokter, mungkin terakhir dari kami, mungkin dokter ada pesan tidak untuk dokter-dokter muda yang sedang menjalankan kepaniteraan klinik Iya. atau calon-calon dokter di Indonesia gitu dok? Ya, saya inginkan para calon dokter ini tetap nanti ngambil spesialis ya, karena ilmu terus berkembang. Kecuali kalian mau jadi pengusaha, nggak apa-apa sih, S2-nya ke bisnis atau ke mana marketing seperti itu. Kalau mau spesialis, jadi dokter benar-benar menjalani dan terus meningkatkan kemampuan diri ya, karena kita sebenarnya sangat butuh dengan para dokter spesialis yang lain, apalagi di luar Jawa. Dan nomor satu itu selalu saya ingatkan, budi pekerti. Tetap harus nomor satu itu, karena kita bersentuhan dengan masyarakat secara langsung. Dan kalian harus camkan, agama kalian apapun itu, sebagai dokter itu bekerja itu ya ibadah, karena menolong. Lah itu harus dicamkan. Dan saya yakin kalau kalian tetap menjalankan ibadahnya dengan baik, ingat selalu dengan orang tua, dan terus berdoa untuk selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, pasti kalian sukses. Oke, baik dokter. Mungkin satu lagi dok, yang terakhir banget nih, pesan untuk masyarakat dok. Oh ya, kalau masyarakat misalnya mengalami ya sebagai korban atau melihat, ya segera lapor ke polisi. Biar bagaimana tempat pengaduan layanan tercepat pertama itu di kepolisian. Pasti polisi akan menindaklanjuti, karena memang tugas polisi itu sebagai pelindung, pengayom, dan penegakan hukum itu. Baik. Jadi kalau misalnya masyarakat menemukan hal-hal yang janggal gitu ya, Ya. tidak hanya korban mati tapi korban Ya, hidup ya dokter. betul, Bisa ya. semua dilaporkan ke kantor polisi Polisi. atau bisa datang ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Oke, mungkin Pinter ya, jadi mantuku aja ini. Tapi usianya udah muda, usianya masih muda. siap dokter. Mungkin itu saja ngobrol santai dan sehat di Rumah Sakit Bayangkara atau Ngobras. Kita tunggu episode Ngobras selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasus bunuh diri, luka tusukannya tidak akan serapi itu. Menurut saya ini perlu dilakukan otopsi lebih lanjut. Pemeriksaan ulang pada sistem pernafasan, fokus pada area bronkus pukul 13.01. Hari ini aku tuh mimpi aneh. Pelaku mutilasi yang sempat kamu petakan itu berhasil kita ringkus. Seperti dugaanmu, sebuah pabrik.